Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, warga Wamena, Kabupaten Jayawijaya menggelar aksi protes dengan membakar ban dan memblokir jalan di 3 titik, yaitu di Jalan Hom-Hom depan Kios Surya, Jalan SD Percobaan, dan Jalan Irian Atas pada Selasa 20 Mei 2025. Aksi dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur, ketika warga membakar ban di atas jalan beraspal dan membongkar bagian jembatan menggunakan peralatan kerja. Protes ini dilakukan sebagai bentuk tuntutan kepada pemerintah agar segera menangani persoalan banjir yang terus terjadi di Wamena. Masyarakat sudah muak dengan banjir yang terus berulang tanpa adanya solusi konkret dari pemerintah. Akibat aksi pemblokiran jalan di 3 lokasi tersebut, arus lalu lintas lumpuh total dan aktivitas masyarakat terganggu. Banyak warga terpaksa mencari jalan alternatif untuk menuju ke tempat tujuan mereka. Wakil Bupati pernah berjanji untuk memperlebar sungai dan meninggikan jembatan guna mencegah luapan air ke permukiman. Namun hingga kini janji tersebut belum juga direalisasikan. Diketahui aksi ini mendapatkan respon dari aparat kepolisian setempat. Pihak keamanan langsung melakukan negosiasi kepada warga untuk menghentikan aksi pembongkaran dan pemblokiran jalan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Senin 20 Mei 2025 sore dan mengakibatkan banjir di 6 kecamatan. Sejumlah rumah warga dilaporkan tergenang, bahkan beberapa mengalami kerusakan parah. 6 kecamatan terdampak banjir tersebut yakni Kecamatan Randu Blatung, Banjarrejo, Cepon, Kedung Tuban, Ngawen, dan Blora. Dengan ketinggian genangan banjir bervariasi. Di Desa Pelem, Kecamatan Blora, ketinggian air berkisar 30 cm hingga 1 meter. Sementara banjir yang terjadi di Duku Jurang Jero, Kecamatan Banjarrejo, mengakibatkan kerusakan rumah warga karena adanya banjir bandang. Selain itu, banjir juga memutus akses jembatan penghubung antara Desa Gedebek dengan Desa Randu Alas, sehingga tidak bisa dilalui warga. Saat ini petugas gabungan masih terus melakukan pemantauan, pendataan, dan asesmen di sejumlah wilayah terdampak banjir. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara pemirsa, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan relawan bencana lain sempat mengalami kesulitan saat menuju titik longsor utama yang menimbun pemukiman warga dan menyebabkan 6 orang hilang di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Trenggalek, Jawa Timur pada Selasa 20 Mei 2025. Kesulitan tim SAR disebabkan lokasi kejadian yang berada di lereng pegunungan serta banyaknya titik longsor yang menutup akses menuju lokasi utama. Petugas terlebih dahulu membersihkan material longsor yang menutupi jalur evakuasi agar alat berat dapat masuk ke lokasi terdampak. Sebanyak 4 unit alat berat jenis eskavator dikerahkan sejak pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Setelah beberapa jam melakukan pembersihan material longsor di 4 titik longsoran, akses menuju lokasi longsor utama akhirnya berhasil dibuka sepenuhnya. Pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, seluruh hambatan di jalan bisa dibersihkan dan alat berat bisa masuk ke lokasi longsor utama. Setelah akses terbuka, proses evakuasi langsung dimulai sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat.
hujan yang kembali mengguyur wilayah tersebut memaksa tim SAR menghentikan sementara operasi pencarian korban demi keselamatan. Titik longsor tambahan ada di RT 15 yang menyebabkan 2 rumah terdampak. Total terdapat 5 rumah yang tertimbun dan korban hilang berpotensi tertimbun longsoran ada 6 orang. Tim BPBD menginstruksikan penghentian sementara proses pencarian korban sampai kondisi cuaca mendukung. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, kecelakaan tunggal melibatkan sebuah truk tangki bermuatan semen terjadi di ruas tol Semarang ABC, tepatnya di KM 430+400A, wilayah Tembalang pada Selasa 20 Mei 2025 siang. Truk terguling dan melintang menutup hampir seluruh lebar jalan tol arah Banyumanik menuju Ungaran. Peristiwa terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan petugas dan saksi mata, truk diduga kehilangan kendali saat melintasi jalur menurun dan berbelok, sehingga menghantam pembatas dan terguling di badan jalan. Posisi truk melintang menyebabkan penyempitan jalan drastis, menyisakan hanya satu lajur di sisi kanan yang masih bisa dilalui kendaraan. Akibatnya, arus lalu lintas di jalur tersebut mengalami kemacetan. Pantauan hingga pukul 16:15 waktu Indonesia Barat, arus lalu lintas di ruas tol menuju Banyumanik dan Ungaran terpantau padat merayap, mencapai area tol Jatingaleh. Situasi semakin memburuk di jam sibuk sore hari. Pengendara banyak yang terpaksa menunggu berjam-jam di tengah kemacetan panjang. Hingga sore hari belum ada informasi resmi terkait korban jiwa atau luka-luka, dan penyebab pasti kecelakaan masih dalam proses penyelidikan. Evakuasi diperkirakan memakan waktu beberapa jam karena beratnya muatan dan ukuran kendaraan. Insiden ini menambah daftar kecelakaan di jalur tol padat seperti Semarang-Ungaran. Pihak Jasa Marga dan kepolisian mengimbau pengguna jalan untuk menghindari jalur tol menuju Banyumanik dan Ungaran sementara waktu, serta menggunakan jalur alternatif. Masyarakat juga diimbau untuk selalu mengemudi dengan hati-hati, terutama di ruas tol menurun dan berbelok tajam. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara pemirsa, seorang balita laki-laki berusia 2 tahun, Muhammad Syawali dilaporkan hilang di aliran Sungai Gembong, tepatnya di Dusun Temenggungan, Kelurahan Pohjendrek, Kota Pasuruan. Peristiwa ini terjadi pada Senin 19 Mei 2025, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan warga, ibu korban bernama Ita 35 tahun, warga Dusun Pandean, Desa Pleret, Kabupaten Pasuruan. Saat itu tengah berbelanja sayur di warung setempat sambil membawa anaknya. Ketika tiba-tiba merasa sakit perut, ia menitipkan anaknya kepada penjual sayur dan menuju Sungai Gembong yang tak jauh dari lokasi untuk buang air besar. Namun, Muhammad Syawali merengek, enggan ditinggal dan diduga mengejar ibunya ke arah sungai. Saat Ita kembali, ia tidak menemukan anaknya di tempat semula. Warga setempat segera melakukan penyisiran di sekitar kampung hingga ke sungai, bahkan dilakukan sampai malam hari. BPBD Kota Pasuruan menerima laporan sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat dan langsung mengerahkan tim untuk melakukan penyisiran hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pencarian sempat dihentikan pada malam hari karena kondisi debit air Sungai Gembong yang naik. Keesokan harinya, operasi pencarian kembali dilanjutkan dengan melibatkan personel dari BPBD, TNI, Polri, serta relawan. Fokus pencarian diarahkan ke sepanjang aliran Sungai Gembong, mengingat kuat dugaan bahwa korban mengejar ibunya ke sungai. Penyisiran dilakukan dari RT 6 RW 5 Kelurahan Pohjendrek hingga pelabuhan dengan bantuan 2 perahu dan tim darat. Hingga hari ini keberadaan Muhammad Syawali masih belum diketahui. Upaya pencarian akan terus dilakukan oleh tim gabungan.
Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam berita Nusantara.